Hanif Alatos ngatain guru gembul liberal. Tapi liberal itu apa sih? Nggak tahu Pak, apa liberal itu kan macem-macem, Hanif. Ya, Nif. Kalau misalkan kita ngomong liberal di dalam berbicara, Indonesia udah liberal dalam bicara. Bukannya bebas, caci maki juga boleh seperti yang kau lakukan. Nyaci maki pemerintah, nyaci maki orang. Liberal itu, kamu juga liberal. Karena kamu bebas mencaci, nyinyir, ngatain orang. Kayak Rizik, kayak si siapa namanya, Asegaf, kayak Bahar Smith, itu liberal. Liberal dalam mencaci maki gitu. Jadi kau harus jelaskan liberal di bidang apa. Di bidang ekonomi liberal gitu loh. Kita bebas berdagang. Tidak diatur-atur gitu. Mau jualan bakso, jualan apa saja bisa. Liberal di dalam berdagang. Jadi kau Hanif Alatos kalau ngomong itu yang komplit. Jangan ngomong nuduh liberal guru gembul. Jadi liberal di bidang apa? Gitu loh. Kamu aja liberal kok gitu. Liberal dalam caci maki. Itu kamu gitu loh. Kamu Rizik, Smith, Asegaf itu liberal. Liberal di dalam caci maki. Kayak Rizik itu ngatain orang seenaknya. Kayak Asegaf bahkan ngatain anjing curut. Rizik ngatain orang iblis. Smith ngatain anjing juga, babi juga. Liberal itu, liberal di dalam mengumpat gitu loh. Termasuk kamu. Jadi kau nuduh guru gembul liberal di bidang apa? Jelasin dong. Woi, Mbak Alawi. Bukan kayak macam takut. Undangan kalian tuh. Kalau kalian pakai otak, logika, kenapa nggak di televisi umum aja? Di kejaksaan, di televisi lah itu. Diundang kalian nggak datang. Netral tuh sah dia narasumber dari kalian nggak apa-apa. Di televisi cuma berdebat kasih orang kalian. Berdiskusi. Ini di tempat kalian tertutup pula lagi. Siapa yang mau? Kalian itu kan radikal, otak kalian tuh miring. Jadi orang nggak perlu takut. Ya, kalau kalian berani di tempat umum aja itu, di televisi swasta, masukin televisi itu ya kan? Kan jelas mana yang bohong, mana yang nggak ketahuan. Nah, berani nggak kalian? Berani nggak? Jik, Bahar. Taufik, Lutfi, berani nggak kalian tuh? Kalian goblok tetap juga goblok kalian. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas, ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. UAS mengatakan kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib, berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme, ini muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini enggak pas. Memang Habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Itu urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada apa namanya itu Nabi Muhammad.
Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Nabi Muhammad pernah dalam hadisnya, nanti anak cucuku akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, apa konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Kenapa Bang Ahmad Ali cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib? Karena orang tuanya menanamkan itu. Cerita beliau tentang menimbakan air ya Bang? Iya. Jadi dari kecil kita menyapu halaman, air wudhu. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah, ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Dan jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang keagamaan harokah itu tidak sama dengan NU. Kalau dirimu dihina orang tidak apa-apa, tapi kalau agamamu dihina, Habibmu dihina, kau diam, ganti bajumu dengan kain kafan. Kalau tidak ada para habaib negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Jihad. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. Jamaahnya bukan jamaah NU, yang mengundang dia banyaknya bukan orang-orang NU. Walaupun dia mengatasnamakan NU seperti Ustadz Wafi, Ustadz Idrus Ramli, tetapi tidak ada kaitan dengan bagaimana perjuangan ke-NU-an. Ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Bahkan ketika NU di dalam sebuah muktamar kemudian memutuskan suatu hal tentang paham keagamaan, mereka ini yang paling getol untuk menolak. Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Idrus Ramli, dan wa akhwatihim tuh. Itu mereka lah orang-orang yang menolak pandangan-pandangan NU dalam kenegaraan misalnya. Di dalam berbagai macam pandangannya terhadap khilafah misalnya. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. Solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara ilmiah kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan.
Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Karena cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita para habaib zuriat Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz apa namanya itu Yahya, ya Buyang. Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Ubaidullah. Lalu kemudian punya anak namanya Alawi. Maka keturunan daripada Alawi ini disebut dengan Alawi. Cucu cicitnya itu yang ada bersama kita hari ini, Sayyidi Al-Habib Bahar bin Sumail. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek-prek dihafal oleh dia itu hadis-hadisnya. Hanya menghafal saja. Tidak pernah mengutip dari kitab anu kemudian dibacakan kitabnya. Tidak ada. Hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya. Mengambil keberkahan doa kita mohonkan dari zuriat Rasulullah Sayyidi Al-Habib Bahar bin Sumail hafizahullah wa sallam. Maka seorang ulama itu bukan hanya dia yang bisa menghafal hadis-hadis dan menghafal ayat Al-Quran, tetapi dia yang memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis untuk menjadi sebuah way of life bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan setiap masa. Yang bisa untuk menafsirkan Al-Quran kemudian memberikan jawaban tantangan setiap masa adalah ulama-ulama yang rasikhin, ulama-ulama yang dia memahami Al-Quran secara dalam gitu. Bukan hanya tekstual hafalan,